Coba sebutin rukun iman. Rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Keempat, iman kepada nabi dan rasul. Kelima, iman kepada hari akhirat. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Kamu rukun Islam? Punya? 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 menunaikan haji jika mampu. Menunaikan haji jika mampu. Iya. Nah, coba kita bahas haji ya. Haji itu, yang dimaksud dengan haji ya, haji itu sebetulnya makam yang disebut haji itu hamba sebetulnya. Ya. Dia makam hamba. Orang yang sudah menghambakan diri itu disebut haji. Ya. Nah, kebanyakan sekarang kan orang kalau pulang haji katanya kan malah meninggiin diri kan, bukan jadi hamba kan, malah jadi kepalanya ganti kan. Kalau Pak Haji nih, harus panggil Pak Haji nih, kalau nggak panggil Pak Haji ya, nama harus di belakangnya ada haji gitu kan, kalau nggak ada haji di belakang ini pulang haji malah makin tinggi gitu kan. Padahal itu haji itu makam hamba. Nah coba lihat, orang banyak salah pengertian ya. Kan ada Idul Fitri, ada Idul Adha kan. Nah Idul Fitri itu penyembahan lahiriah namanya, ya, jasmani kita yang dipersembahkan, ya. Nah, kalau Idul Adha itu penyembahan rohaniah, ya, roh kita yang diserahkan kepada Tuhan. Bukan diserahkan, memang kita nggak punya kita. Maksudnya jangan pernah diaku itu punya kita, paham nggak? Nah, jadi ada baik ada buruk, skala 2 kan, ada siang ada malam. Kalau yang apa nih yang ada siang dan malam, ada hitam tak putih, ada orang kan, ada yang sepadan ya, yang sama ya, yang beragam ya. Nah, ada zahir, ada batin, ya. Nah, ada lahiriah, ada batiniah. Nah, kalau kan orang berpuasa, yang dipuasakan itu kan menahan hawa nafsu lahiriah ini kan, memakan makanan kan, berkumpul suami istri kan. Nah, apalagi tidak mendengarkan kata-kata yang tidak baik ya, tidak berkata-kata yang buruk kan, tidak melihat, mata nggak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik kan, kaki juga nggak digunakan untuk melangkah ke tempat yang tidak baik kan, itu yang puasa. Hakikatnya puasa itu berarti kan memuasakan jasad ini bukan punya kita, diserahkan, itu milik Allah bukan milik kita, paham nggak? Nah, penyerahan lahiriah itu disebut Idul Fitri namanya. Kalau penyerahan lahiriah, batiniah disebut Idul Adha. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita di Fitri udah bahas deh. Kan disebut hari kemenangan. Tahu nggak apa yang dimaksud hari kemenangan? Kamu tahu nggak ya? Enggak ya. Kenapa kok disebut Idul Fitri itu hari kemenangan? Kenapa? Kalau pemenang itu pasti juara satu kan? Iya. Gitu? Iya. Yang disebut pemenang itu pasti dia juara satu. Iya. Nah, siapa yang juara satu? Allah. Allah. Nah, Allah kan? Iya. Allah itu yang juara satu. Nah, sampai nggak pemahaman kita, pengetahuan kita, ilmu pengetahuan atau pemahaman kita terhadap yang juara satu itu? Itu Tuhan. Tuhan itu pemenangnya. Kalau kita paham Tuhan itu pemenang segala sesuatu itu di semesta alam ini, itulah kita wajib, itulah kita boleh berhidup fitri. Tapi kalau kita nggak paham bahwa Allah itu pemenangnya, nggak ngerti kita, dibilang kita juga punya, bisa jadi pemenang juga, bisa juara 1, juara 2 juga kita, nah itu bukan hari kemenangan namanya. Jadi yang dimaksud hari kemenangan itu kita memahami bahwa pemenang itu Tuhan, nggak bisa dikalahkan dia, diatur-atur dia nggak bisa, sesuka dialah. Nah itu yang disebut pemenang. Dia yang diserahkan itulah dia kan, sesungguhnya hidupku, matiku kan, kepunyaan ibadahku, kepunyaan Allah kan. Nah sekarang yang namanya Idul Adha itu ya, orang kan yang ngerti orang kan bertawaf mengelilingi Ka'bah kan, bersa'i, wukuf di padang Arafah kan, bermalam di Mina kan itu aja. Pakaian ikram kan, pakaian yang tidak berjahit istilah itu enggak. Ya sejatinya diri kita bukan jasad, roh sebetulnya, itu hakikatnya tuh. Nah apalagi gunting rambut kan, nah, itu buang kepalamu tuh, akalmu tuh jangan pakai akal untuk ke Tuhan itu, pakai hati nuranimu itu, nggak bisa pakai akal dia. Nah, yang coba kita urut kan makam Ibrahim itu,
asal usulnya haji itu kan mengenang kisahnya Nabi Ibrahim, ya. Waktu dia menyembelih anaknya, gitu. Nah, harta mengorbankan harta yang paling dicintai, nah, itu hakikatnya haji itu. Apa harta yang paling dicintai? Yang selama ini kita aku itu milik kita. Nabi Ibrahim tadi tinggal di bapaknya itu terpandang, ya. Seorang bikin patung Lata Uzza itu bapaknya Nabi Ibrahim itu yang bikin untuk nyembah untuk jadiin Tuhan. Ya. Dia pancung patung bapaknya itu kan, ya. Ditaruh kampaknya itu di patung yang paling gede kan. Siapa yang macam-macam patung ini? Tuh Pak, yang patung yang gede gitu kan. Nah berdebat dengan bapaknya itu kan, dia nggak bisa bergerak, nggak mungkin dia yang nebas. Kenapa bapak sembah patung dia nggak punya kuasa apa-apa, kenapa bapak Tuhan kan dia? Nah sampai berantem sama ribut sama bapaknya, diusirlah, dia pergilah dari tempat kampung halamannya kan, pergi ke mana? Istri lagi hamil berat ke padang tandus yang sangat gersang kan? Istri lagi hamil berat, itu yang lagi menghamilkan Ismail itu. Nah, tidak cukup itu diuji Tuhan. Udah dia dari tempat yang enak hidupnya pergi ke padang tandus kan? Diuji oleh Tuhan lagi. Udah berumur lanjut baru dapat Ismail itu, anak Ismail itu, udah lahir Ismail kan? Diuji oleh Tuhan nih. Hai Ibrahim, jika engkau lebih nurut ke aku lah istilah kata kan, lebih patuh kepada Tuhan itu daripada kawan nafsumu kan? Nah, sembelihlah anakmu. Diuji oleh Tuhan nih. Nah, itu kan harta yang paling dicintainya itu anak tuh. Orang udah berumur lanjut baru dapat anak kan. Nah, sekarang disuruh bunuh, disuruh sembelih. Suruh sembelih anak itu. Nah, Nabi Ismail pun bersedia juga untuk disembelih. Aneh gak? Aneh. Karena dua-duanya udah dapat pencerahan dari Tuhan. Itu untuk cerita bagi kita ini. Untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran dari situ. Nah, yang dikorbankan itu harta yang paling dicintainya kan? Apa paling dicintai? Nyawanya kan? Rohnya itu kan, orang yang paling ditakuti orang itu mati. Iya. Takut miskin, takut sakit, takut masuk jurang, takut jatuh, takut nggak makan, takut itu kan masih kecil itu, masih belum terlalu besar. Yang paling takut itu orang mati ya. Iya. Padahal mati itu binnya sama dengan tidur. Orang mati itu sama dengan tidur kok, nggak sakit kok. Yang sakit, yang perasaan sakit itu kan keduniawiannya, meninggalkan dunia ini. Rasanya dia pergi nanti anak-anak bagaimana semuanya, itu pikiran-pikiran itu yang membebaninya. Tapi kalau mati itu sendiri sama dengan tidur kok. Ya. Nah, Nabi Ibrahim kan itu menyerahkan harta yang paling dicintainya itu, diuji oleh Tuhan kan. Nah, jika dia lebih patuh kepada Tuhan kepada hawa nafsunya karena dapat anak udah berumur lanjut kan. Nah, itu diuji oleh Tuhan kan. Nah, mau nggak dia menyerahkan itu? Nah, ternyata dilulus kan. Nah, untuk merayakannya itu dia disuruh memotong seekor kibas kambing kan. Nah, sekarang orang malah kambingnya itu, kibasnya itu yang dia dianggap haji. Bulan haji ini kan aneh jadinya. Nah, oke, itu haji secara syariat boleh. Kalau hajinya secara hakikatnya yang rohaninya kita, sebetulnya dia kembali lagi yang ayat terang kemarin. Ya. Kan rukun Islam itu mulai dari la ilaha illallah. La itu zat, ilaha itu sifat, ilah itu af'al, Allah itu asma. Ya tak? Nah, sifat-sifat Allah ini, yang namanya sifat-sifat nih, sifat-sifat itu kan dia meliputi langit dan bumi ini. Zat itu juga meliputi langit yang bumi ini. Kalau semuanya ini kan sifat yang kelihatan ini, ya kan? Nah, simbolis bertawaf itu, yang bertawaf mengelilingi Ka'bah itu kan alamatnya ya. Alamat Tuhan itu kan berkunjung ke Baitullah, itu haji dah, berkunjung ke Baitullah. Nah, alamat Tuhan itu di mana? Dia meliputi semesta alam. Kan berkali-kali dia bilang kan? Iya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuh, semesta alam itu Tuhan. Allahu Akbar, Allah Akbar. Jika kemanapun kau hadapan wajahmu tidak terpandang lagi selain Allah. Nah, tuh. Allah lebih dekat dari nadimu, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ wajah Allah. Nah, tuh kan?
Ahad artinya apa? Tidak sezarah pun semesta alam yang bukan diri Allah tuh. Allah dekat, tidak bersekutu, jauh, tidak berjarak dengan apapun, karena yang berjarak dengan apapun tidak ada. Semuanya dia. Tuh 5 tuh. Kalau pengen dalil orang. Banyak kalau mau dibukain dalil lagi di dalam Quran banyak deh. Yang menunjukkan semesta alam itu Tuhan. Ya kan? Paham enggak? Paham. Nah, sifat itu dia bertawaf mengelilingi zat tuh, bertawaf memutari zat itu. Nah, zat itu meliputi juga sifat itu. Tahu nggak? Dia nggak bisa bercari tangkai, dia nggak bisa berpisah dia zat dengan sifat itu. Tahu nggak? Nah, sifat itu kalau diumpamakan, disampelkan atau metaforkan atau misalnya diumpamakan gitu kan. Nah, diumpamakanlah Ka'bah tuh zat tuh. Nah, sifatnya yang mengelilingi Ka'bah tuh. Bang enggak? Nah, kayak gitu tuh. Nah, kita ini sehari-hari kita bertawaf sebetulnya hidup kita itu. Apapun bertawaf, enggak ada yang enggak bertawaf. Tuh, jam dinding kan? Dari mulai kita bangun dia bertawaf tuh kan. Kita bangun jam 6, 7, 8, 9, 10 sampai lagi jam 6 kan? Dia bertawaf tuh. Kita gitu. Bangun tidur sampai nanti jam sekian kita bertawaf tuh mengelilingi hari kan? Nah, kita bertawaf itu jasad kita juga bertawaf. Dari mulai dilahirkan tadi dari seperti tanah, seperti manis, kemudian darah, kemudian lagi keluar dari perut ibu kita, dari kecil menjadi dewasa sampai tua mati, ya. Bertawaf lagi nanti jadi makanan ulat, binatang semacam lagi kan, ulat semacam lagi, diurai lagi jadi tanah, dimakan lagi tanaman, kan bertawaf itu. Paham enggak? Paham. Nah, bulan mengelilingi bumi kan bertawaf. Iya. Bulan dan bumi mengelilingi matahari kan bertawaf. Tata surya kita ini mengelilingi galaksi kan bertawaf. Iya. Galaksi mengelilingi supernova kan bertawaf. Iya. Semuanya bertawaf, nggak ada yang nggak bertawaf. Nah, itu sampel contohnya tuh di Ka'bah itu. Selalu ada orang bertawaf di situ. Nah, yang bertawaf ini siapa nih? Sifat. Yang Ka'bahnya kan, nah, Allah Baitullah berada di kolbu orang-orang mukmin, di kolbu mukmin. Itu alamat itu. Nah, kolbu itu kan rumah Allah. Nah, ya dah? Nah, di mana rumah Allah tuh? Dia meliputi semesta alam ini. Tahu nggak? Dia meliputi semesta alam ini. Nah, jadi kita sehari-hari itu bertawaf, kita sehari-hari itu haji. Paham nggak? Nah, apa makna hakikatnya? Kalau kita udah Idul Fitri nih, udah menyerahkan lahiriah kita serahkan juga batiniah kita, roh kita, yang sifat-sifat itu semua. Jasad kan sifat juga, roh itu kan sifat juga. Hayat besar sama kodrat idah dari mukalam kan. Nah, kalau jangan diakui itu milik kita, memang nggak pernah kita nggak serahkan namanya, orang nggak pernah kita punya kok. Iya. Itu milik Tuhan. Jangan pernah diaku-aku itu milik kita, itu maksudnya. Itu milik Allah. Paham nggak? Nah, apa bentuknya kita bertawaf mengelilingi zat itu? Sifatnya mengelilingi zat itu. Apa bentuknya kepada perbuatan perkataan kita sehari-hari? Ke fikihnya nih. Kan itu kan? Nah, kalau kita sholat, kan tadi yang dibaca sholat itu macam-macam tuh kan? Iya. Rukuk sujud sholat itu kan simbol-simbol. Nah, sholatnya sendiri juga baca-bacaan kan? Iya. Minta tunjuk jalan lurus, bukan jalan orang yang kau melukai, bukan pelajaran orang sesat. Nggak mungkin kita lagi sholat itu membuat keji dan mungkar kan? Iya. Ya pun keji mungkarnya paling ngayal-ngayal yang enggak kan? Tapi kan nggak mungkin orang lagi sholat minum arak, lagi sholat nempelin orang kan nggak ada, kan? Lagi sholat berantem sama orang kan nggak kan? Nah, kan di luar sholatnya nanti, diperbuat sholat itu kan hukumnya 3. Kauli, fi'li, kolbi. Ya, yang disebut kauli itu berkata-kata, fi'li itu perbuatan. Kan sehari-hari itu kita berbuat dan berkata-kata itu. Iya. Perbuatan dan berkata-kata kita sehari-hari kan. Nah, dituntun oleh kolbu kita. Itu maksudnya. Itu bentuk sholat yang amal tadi menjadi ibadah dia ke dalam keseharian kita. Menjadi sholat daim dia. Paham nggak? Nah, kalau puasanya tadi kan, puasa ini kan kita menyerahkan lahiriah itu namanya berpuasa, bukan kita punya.
menyerahkan batinnya itu kan menyerahkan sifat-sifat Allah itu kepada Allah itu kembali kan, bukan menyerahkan, memang dia punya, jangan dia punya kita. Itu namanya puasa. Hah? Jangan sampai ternampak ada diri kita, itu puasa. Nah, apalagi zakat kan karena adanya gerak dari sifat dari zat itu menggerakkan sifat, baru dia punya bisa berperilaku. Dari perilakunya sudah dapat harta kan? Hah? Baru kita memberi kepada orang lain kan? Kan itu. Nah, bentuknya kita berpuasa itu kepada sehari-hari kita nih, keseharian kita ya. Berpantanglah kita tuh minta pamrih ke orang. Ya, nggak usah kita pamrih-pamrih deh. Kerja tuh ikhlas karena Allah semata. Ya, berbuat berperilaku atau berkata-kata kita nih benar-benar tertuntun karena ikhlas semata-mata. Ya, semanapun mata kita memandang nih, selalu yang kita pandang itu sebalik apapun kejadiannya, baik ataupun buruk, itu Allah yang berperilaku. Paham nggak? Itu bentuknya kita berpuasa. Berzakat juga gitu. Jangan pernah ada kita akuni banda-bandanya milik kita. Semuanya milik Allah. Misalnya kalau mau diambil Allah, tabrakan, misalnya tabrakan mobil kita di jalan kan, itu ambillah itu harta Allah kok. Kerampokan kita, kemalingan, biarlah itu harta Allah kok. Nggak perlu dipusingin. Paham nggak? Nah itu kan lagi berdiri kita sholat misalnya, lagi berdiri, lagi jaya, kita lagi kaya raya nih kan, ingat Allah. Allahu Akbar, kan? Allah Akbar lagi berdiri tuh. Di saat kita lagi kaya raya, kita tetap mengingat Allah. Kemanapun mata memandang tidak terpandang selain Allah. Di waktu kita udah mulai jatuh hidup kita, tetap kita ingat Allah, Allahu Akbar. Di waktu tersungkur kita, hidup kita jatuh, kita miskin, tetap kita ingat Allah. Nah, itu maknanya. Paham nggak? Dalam kehidupan sehari-harinya. Di saat kita lagi masih muda, gagah kita, wow, jawara gua nih, hebat gua nih. Jangan seperti itu, nggak boleh. Ingat Allah. Di saat kita gagah ingat Allah, udah mulai tua kita ingat Allah. Udah sampai kakek nenek-nenek, udah kakek nenek-nenek kan, udah tidur di kasur, tetap ingat Allah. Nah, itu maksudnya yang Allah Akbar itu. Kan? Allah Akbar, nanti ruku Allah Akbar lagi, sujud Allah Akbar lagi. Itu selalu kita ingat Allah di setiap perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu. Paham nggak? Memandang itu maksudnya hidup diberi miskin sama Tuhan nih, pandang Tuhan, itu yang pemberian Tuhan. Diberi kaya pandang Tuhan, diberi sakit pandang Tuhan, diberi untung pandang Tuhan, diberi rugi pandang Tuhan. Itu maksudnya. Itu maksud Allah Akbar. Ngerti gak? Nah begitu juga puasa. Berpantanglah mengaku-ngaku ini apapun milikmu, jangan mengaku-ngaku itu milik kita. Berzakat juga itu kan, kalau kita memberi kepada siapapun, ingat harus ikhlas, barang Allah, harta Allah kita kasih ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dia. Jangan pernah mengatakan itu harta kita. Ya, kan itu. Yang haji juga, haji itu pengertiannya mengorbankan harta yang paling dicintai. Zohir dan batin kita ini korbanin. Ya? Jangan pernah diaku itu milik kita. Nah itu maksudnya. Ya, nah itu semua milik Allah, bukan milik kita kok. Nah itu diuji Nabi Ibrahim itu kan, disuruh sembelih anaknya itu. Kan itu hakikatnya. Mengorbankan harta yang paling dicintai. Karena anak itu udah berilmu lanjut, dia baru dapat. Laki-laki pula. Zaman itu kan orang anak perempuan kan nggak berharga. Yang berharga anak laki-laki. Nah, sakit senang, baru lagi senang-senangnya sama anaknya berumur 3 tahun 4 tahunan disuruh sembelih. Siapa yang kalau dapat wahyu itu orang, kira-kira ada yang kuat nggak untuk nyembelih anak itu? Nah, dia mau untuk nyembelih, anaknya pun mau disembelih. Nah, karena dia berhasil untuk sebagai pelajaran bagi orang-orang berikutnya, bagi kita ini, ya, lulus dia, itu untuk pelajaran bagi kita ini kan. Nah, untuk merayakannya potonglah seekor kibas. Nah, kita simboliskanlah di lebaran haji itu, kita berbagi orang-orang yang berada, yang ada punya kaya, ada punya harta benda yang berlebih kan. Nah, zakatlah seekor kambing kan, korbanlah seekor kambing, seekor sapi atau apa kan, bagaimana apa aturan syariatnya itu. Nah, dibagi-bagi ke masyarakat yang susah kan gitu. Kan itu maksudnya. Itu hakikatnya haji itu. Di haji itu makam hamba. Nah, itu disebut juga berhaji apabila mampu tadi kan. Kalau mampu kita di makam hamba itu. Yaitu sebetulnya makam orang-orang sufi itu kan, yang benar-benar jadi hamba di dunia itu. Nggak sama sekali itu dia udah nggak terlalu ini sama dunia ini. Ya, nggak mikirin dunia. Paham nggak?
Kan kelihatan kan sepele itu. Hmm. Hah? Bagaimana kita setiap saat tuh kita yang kita pandang tuh mau miskin, mau kaya, mau untung, mau rugi, ya? Mau baik, mau buruk, mau sakit, mau sembuh, semuanya itu kan Tuhan. Kita harus ikhlas itu menerimanya. Kayak kelihatan sepele, sederhana itu. Iya. Hah? Dan kelihatan kayak merugi aja kan, nggak ada untungnya kan? Itu karena akal yang berpikir. Tahu nggak? Nah, apa kata Tuhan? Jika engkau bersyukur dengan apapun yang kuberikan, akan kulipat gandakan nikmatku. Kata Tuhan kan begitu. Iya. Yakin dengan itu. Kalau kita yakin pasti dilipat gandakan oleh Tuhan. Nah itu maksudnya. Nah, orang Padang bilang tuh alam terkembang jadi guru. Kita jadikan guru alam terkembang nih. Nah kan dibilang ayah bilang kan, siapa yang guru di tauhid itu? Allah. Nah Allah kan. Nah itulah Allah itu jadi guru. Selalu kita pandang nih kemanapun kita mata mandang nih guru kita semua nih. Allah ini semua nih. Nah, tuh. Alam terkembang jadi guru gitu Padang kan. Jadikan alam terkembang ini guru. Nah, fokus kita alam terkembang ini apapun dalam isinya ini Tuhan nih. Kita berguru kepada Tuhan itu. Ingat di kepala terus ya, di hati kita ingat nih, alam terkembang jadi guru gitu Padang kan. Alam terkembang ini guru ini. Siapa guru itu? Allah. Ingat tuh selalu. Jadi apapun yang kita lihat, wajah takdir apapun yang kita temui, apapun yang kita pandang, orang berbuat jahat berbuat baik, orang berbuat baik berbuat jahat kepada kita, segala macam lah apa kita berbuat baik kepada orang lain kan, pandang tuh semuanya itu gurunya Allah. Allah yang menghendaki semuanya. Jika kita udah memasrahkan diri sepasrah-pasrah kepada Tuhan itu, yang disebut kita udah menghambakan diri kepada Dia, dicukupi semua itu. Ya. Kakak punya pertanyaan. Apa? Berarti haji itu kita nggak mesti ke Mekah gitu kan? Ya enggak lah. Nah itu yang jadi masalah kan. Iya. Haji ke Mekah tuh sekarang udah dijadikan industri oleh orang ya. Iya. Dijadikan industri ya. Bahkan yang kasihan tuh orang-orang miskin tuh sampai jual tanah, jual apa, sampai nahan makan ya. Iya. Anaknya sakit pun, anaknya pun nggak disekolahin kan. Ngumpulin duit buat haji nih gitu kan. Iya. Itu kan tur aja sebetulnya. Istilahnya itu ziarah, apa namanya, para wisata religi, ya, wisata religi sebetulnya. Itu doa-doa para nabi dulu untuk menjadikan kota Mekah itu menjadi subur makmur kan. Makmur dia kalau untuk tanam-tanaman kan susah suburnya. Jadi orang harus datang ke sana kan untuk berziarah kan. Ya, tapi kadang-kadang berlebihan kan, ingin menemui Tuhan, bayar sekian gitu kan, iklan-iklan tuh. Iya. Berlebihan gitu loh. Emang Tuhan rumahnya di situ? Enggak. Tuhan tuh meliputi langit dan bumi kok. Enggak situ alamatnya. Itu cuman simbolis, perumpamaan. Perumpamaan aja, bukan sebenarnya. Kenapa kok mesti kita buat hidup susah. Nyokolain anak. Ayah, kakak punya 2 pertanyaan. Yang pertama, berarti haji itu kita nggak mesti ke Mekah. Nah, yang pertanyaan yang kedua, kan ayah tadi bilang kalau mati itu rasanya kayak tidur nggak sakit ya kan. Tapi kakak pernah dengar kalau misalnya orang baik nanti pas dicabut nyawanya nggak sakit. Tapi kalau orang jahat dicabut nyawanya nanti bakalan sakit kayak gitu. Kan tadi haji apabila mampu tadi kan. Iya. Nah ini soal mampu ini bukan mampu duitnya, bukan. Kalau mampu duitnya orang koruptor paling banyak duit lah dia kan. Iya. Misalnya haji mau 10 kali setahunnya ini haji pergi lah dia kan. Iya. Jadi mampu di sini tuh bukan mampu duit, ya. Karena unta yang kurus disuruhnya deh. Simbolisnya. Nah, maksudnya tuh mampunya tuh orang tuh benar-benar udah di makam hamba, menghambakan diri sehamba-hambanya kepada Tuhan tuh. Sampai-sampai merasa dirinya itu tidak ada lagi. Kayak Nabi Ayub tuh. Kakinya tuh bulat-ulat, sakitnya udah bertahun-tahun, bulat-ulat kakinya tuh. Jatuh ulatnya tuh ditaruh lagi ke kaki. Nggak ngerasa sakit dia lagi. Tahu nggak? Nah kayak gitu. Mampu nggak kamu? Jadi kemampuan kita tuh kita nggak udah hilang rasa itu di kita itu. Kalau mau diinin lagi udah jadi Tuhan kamu itu. Tapi kamu bukan Tuhan ya. Hamba itu hakikatnya kita tidak merasa ada lagi diri kita itu. Nah kalau kita udah nggak merasa ada, yang ada siapa? Allah. Nah diapain pun kamu suka-suka Tuhan kan? Iya. Disembelih ke lehermu, diapain ke kamu kan? Dibunuh ke dia segala macam, itu suka-suka Tuhan.
Nah itu makam hamba kan jika mampu. Kalau nggak mampu gimana? Masa itu dipaksa sama Tuhan supaya kamu mampu untuk bunuh diri, untuk dibunuh dirimu itu? Istilahnya tuh apapun persoalan hidup itu kita udah nggak pusing gitu loh. Miskin lah nggak terpengaruh, mau miskin mau kaya mau susah mau sakit mau sembuh mau apapun dia nggak terpengaruh lagi. Itu disebut makam hamba itu, makam yang tertinggi itu. Orang yang benar-benar udah menghambakan diri kepada Tuhan dan dia tidak merasa ada lagi dirinya itu. Nah, mau diapain Tuhan itu serah. Nah istilahnya itu udah jadi Tuhan. Jadi kalau nggak ada diri kita lagi kan jadi Tuhan tuh. Iya. Tapi kita bukan Tuhan. Ini kan hati-hati ya. Iya. Kita bukan Tuhan. Tadi apa yang kedua? Yang kedua, kan tadi ayah bilang kalau mati itu sama kayak Ada kan malaikat tuh. ya. Di dalam Quran disebutkan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada malaikat mencabut nyawa dengan kerasnya. Iya. Nah, itu orang jantungan itu maksudnya. Cok, Tuhan kan? Jadi tugas malaikat itu kan tadi ayah bilang kemarin kan, Saklar. untuk dia bertugas untuk mengatur denyut jantung, Iya. gitu? Nah, mengatur denyut jantung itu tugasnya. Nah, ada dengan lembut kayak kita ini biasa aja kan, nggak sakit nih, lembat, lembut kan. Nah, kalau yang malaikat yang kasar itu, aduh sakit, nah itu kan. Oh iya. Nah itu maksudnya sakit jantung dia kan, stroke dia, tembak darahnya kan semacam itu. Itu kan penyakit-penyakit di jasad itu kan kalau dalam bahasa kalau kamu belajar sekolah kan, di dalam jasmani yang kuat terdapat jiwa yang kuat tadi kan, itu terbalik itu. Rohani yang benar baru jasadnya bagus. Karena penyakit jasmani ini paling banyak diakibatkan pola pikir yang salah, pola rohaninya yang salah, pola batinnya yang salah. Ngerti nggak? Coba kan kemarin cerita kan, pendendam, sakit hatinya, benci ke orang, kan jadi penyakit jadi. Orang lain kan tawa-tawa aja di mana-mana. Kita yang panas hati kita, panas nggak mau makan, kepikiran terus, sampai tidur pun nggak bisa tidur, karena mikirin orang sakit hati. Benci ke Jokowi ini kan, presiden benci orang kan, wah tiap hari kalau ngeliat muka Jokowi TV itu doa, jangan-jangan melayang batu ke TV gitu kan, pecah lagi TV kan. Iya. Saking bencinya dia, kan rugi gitu. Iya. Nah, itu kepikirannya itu tuh. Ada teman-teman lagi nyeritain presiden, sangat benci dia kan, kan penyakit ke dirinya. Oleh sakit mah, ada penyakit mah itu karena lambung itu mengolah energi dan kalori untuk menjadi mengolah bahan baku untuk menjadi energi kalori kan, untuk kebutuhan seluruh tubuh terganggu kan. Nah, tubuh nggak dapat pasokan lagi, timbullah penyakit macam-macam. Itu karena benci, kebencian. Atau karena ketakutan, takut nggak makan, kepikiran jadi kan, takut anak nggak bisa kuliah, takut apa aja lah, takut yang selain Tuhan ya. Nah itu kan itu jadi pikiran kan. Nah pikiran itu merusak ke jasad jadinya. Kalau nggak dipikirin nggak bakal rusak jasad itu. Nggak, istilahnya kalau untuk proses evolusi dia tua iya pasti ya, nggak ada orang yang muda terus kan. Tapi kan dia nggak harus tersiksa oleh penyakit kan. Sadarilah orang sakit segala macam itu pada umumnya rohaninya harus diobat dulu. Nah sehat rohaninya itu dia orang-orang yang kuat-kuat agama itu yang benar-benar ulama-ulama beneran ya, bukan ulama-ulamaan ya. Pada umumnya yang panjang umur ya, sehat badannya, matanya terang segala macam terang kan. Itu karena dia rohaninya bagus gitu loh. Di kesehatannya nggak terlalu penting, nggak terjadi masalah lagi, otomatis. Kadang-kadang begadang 2 malam sehat aja dia. Ngopi rokok doang kan, makan sehat aja deh. Karena rohaninya itu kuat. Orang yang rohaninya terpenuhi, kenyang rohaninya itu, dia butuh energi untuk jasadnya sedikit, nggak banyak. Tapi rohaninya kering, dia butuh banyak makanan untuk jasmaninya. Kebutuhan jasmani dipenuhi semua nih. Beli mobil, beli motor, makan enak segala macam kan. Itu orang yang kering rohaninya. Nah akhirnya apa? Kayak puasa ini kan, apa aja dihantam kan. Cendol, es krim apa ya, kolak-kolak semacam kan, daging semacam dihantam semua. Kalau lebaran tuh pesta pora kan, nah habis lebaran apa dapat? Stroke, tekanan darah tinggi, diabetes kan itu kan, segala penyakit dapat kan. Tadi puasa katanya mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu kan. Nah itu yang salah dalam pengertian orang kan.
Jadi kalau orang kenyang rohaninya, otomatis jasmaninya butuh energi sangat sedikit. Kalau orang kering rohaninya, otomatis dia butuh banyak kebutuhan untuk jasmaninya. Makanya dia segala macam yang dipikirin itu kan. Saking mikirinnya penyakit, jadi penyakit ya kan. Rumahnya 10 biji, 20 biji rumahnya kan. Mobil banyak, motor banyak, dia diabetes. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh kawin, nggak boleh luka segala macam. Terus buat apa kayaknya? Kayak yang banyak tadi buat apa? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak ada. Sia-sia ya kan? Benar. Nggak bisa nikmatin apa-apa. Iya. Kan enak sehat, sehat makan di pinggir sawah aja enak, lahap. Iya. Paham nggak tuh? Paham. Jadi haji itu ya istilahnya yang dua kalimat syahadat itu dijabarkan dia menjadi Muhammad Rasulullah, sifatnya dijabarkan dia menjadi sholat, ya kan, perilaku kita nih, kauli fi'li kita ini kan setiap hari itu kan kita berkata-kata dan berperilaku dituntun oleh kalbu kita, roh kita yang menuntun, yang Muhammad Rasulullah itu yang gerak diam, yang baik kelakuan kita itu. Nah itu sehari-hari itu berpantang kita mengaku-ngaku apapun milik kita nih, itu yang puasanya, ya kan. Zakatnya kita jangan pernah kita kalau berbuat untuk apa, untuk siapapun jangan pamrih, ikhlas karena Allah, jangan karena orang. Ya, kamu bekerja di kantor segala macam kan, jangan karena bos, jangan karena duit, jangan. Itu nomor 2 lah, itu dengan sendirinya kok. Kalau kamu bekerja ikhlas sama Allah, karena Allah kan duit dapat sendirinya. Iya. Tapi kalau kamu bekerja karena duit, nggak ada bos, tidur-tiduran. Iya. Lama-lama tahu bos kamu pemalas. Pecat. Iya. Nah itu kan. Jadi bekerjalah karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, nggak dilihat atau tidak dilihat siapapun, nggak dilihat atau nggak dilihat orang, nah Tuhan melihat kok. Nah yang namanya khusyuk, tahu nggak? Khusyuk itu artinya bersungguh-sungguh dalam apapun. Bersungguh-sungguh kita berkata-kata, kata-kata kita itu jangan bohong, jangan berdusta. Bersungguh-sungguh kita berperilaku kan, nggak main-main, nggak ngasal kita kerja itu. Kerja dengan sungguh-sungguh, belajar kita dengan sungguh-sungguh. Kalau dengerin ceramah nih sambil tidur, lama-lama tidur mata, kan nggak khusyuk namanya itu. Apanya yang dapat? Boros pulsa aja kan, boros paket kota aja boros kan. Begitu juga dengerin nih ayat-ayat ngaji, ya, tafsir Al-Quran di YouTube, tafsir videonya. Aturan dia yang nonton videonya, dia yang ditonton videonya tidur. Iya. Apanya mau dapat? Jadi khusyuk itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau orang bersungguh-sungguh, sebodoh-bodoh apapun orang kalau bersungguh-sungguh, lama-lama kalau batu sekeras apapun ditetesin terus sama air, lama-lama juga pinter dia, lama-lama juga pecah batu itu. Tapi kalau dia nggak khusyuk, nggak dapat apa-apa, sia-sia aja kan. Nah itu artinya khusyuk. Khusyuklah kita dalam apapun perilaku kita sehari-hari itu. Ikhlas kita karena Allah semata, tidak karena bos, tidak karena orang gitu kan. Yang kita pandang itu semuanya Allah. Nah itulah haji, itulah puasa, itulah sholat, itulah selawat, itulah. Nah itu juga selawat ini kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu kita mendoakan roh kita, nama roh kita itu Muhammad Rasulullah. Bukan bersalawat untuk Nabi Muhammad yang udah meninggal dulu, bukan. Dia lebih udah selamat dia. Emang yang kamu lebih hebat apa kamu dari dia? Hebatlah dia. Nah Nabi Muhammad sendiri itu berselawat juga ke Nabi Ibrahim kan. Kenapa? Nabi Ibrahim itu anak turunannya semua jadi nabi, paham nggak? Karena dia bermohon Nabi Muhammad itu, tapi kan nggak tercapai permohonan Nabi Muhammad itu. Buktinya cucunya aja Hasan Husain terbunuh kan, 60 tahun dia meninggal kan, dibunuh orang di Karbala itu gitu loh. Nah Nabi Muhammad pun dia berdoa sebagaimana diberikan keberkahan kepada Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan keluarganya kan. Itu yang namanya berselawat. Jadi berselawat itu ya bukan mendoakan Nabi Muhammad yang jasad, tapi mendoakan Muhammad Rasulullah, Muhammad yang roh. Nah Muhammad yang roh itu diri kita, roh kita itu yang namanya Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kamu berselawat, bukan doain Nabi Muhammad yang udah meninggal, bukan. Mendoakan roh kamu itu yang berupa hayat besar sama kau dari mukalam itu. Nah, supaya dijalankan digerak diam oleh Tuhan itu. Nah, itu maksudnya. Jangan digerik diam. Paham enggak? Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim kan gitu.
dan keluarganya yang dia tunduk patuh hanya kepada Allah. Sampai disembelih pun, disuruh perintah sembelih pun anaknya dia mau nyembelih anaknya. Mengorbankan harta yang paling dicintainya, yang sebetulnya bukan harta dia. Tapi kalau bagi orang awam anggaplah itu harta dia kan. Sebetulnya kan bukan harta, kan bukan punya kita, roh itu. Jasad juga belum punya kita. Nah, jadi Idul Fitri itu penyerahan lahiriah, Idul Adha itu penyerahan batiniah. Paham nggak? Paham. Nah, itu hakikatnya tuh. Nah, akhirnya kita ketemu kan, siapa pemenang? Juara satu, Allah. Nah, itu kita rayakan kemenangan itu dengan rasa syukur yang teramat dalam kan. Nah, kita potonglah seekor kambing kan, kibas untuk merayakannya kalau kita mampu. Bagi-bagikan ke tetangga, ke orang-orang susah, orang-orang miskin. Orang-orang kaya nggak usah kasih lah. Kan banyak terbalik-balik orang tuh. Apabila datang saudaranya dari kampung nih miskin kan, suruh aja di garasi itu atau di gudang tidur kan. Kalau temennya orang kaya datang, diservis tuh, ngutang-ngutang jadi makanan tuh kan, nyervis tuh. Nah itu nggak boleh begitu. Justru orang kampung, orang susah datang tuh, ini kan banyak tuh. Kalau kita susah nih datang ke rumah saudara yang kaya nih, udah mengutang juga nih, udah mengutang nih. Ya, pikirannya udah bersangka aja kan. Kalaupun saudara kita itu ngutang duit, nggak penuh ke atas, penuh ke bawah lah kata orang kan. Dia minjem 1 juta nih. Nah kita yakin dia nggak mampu bayar nih. Kasih aja 200.000, nggak usah utang dah, ambil aja kan bisa, nggak perlu dipenuhi kan. Nah itu kata orang tuh jangan nggak penuh ke atas, penuh ke bawah dah. Nah kan itu artinya hargai dia, kan yang kita pandang Allah, jangan pandang dia orang miskin. Jadi enggak, kalau saudara miskin datang, ala kadarnya aja kan, kadang dibudain lagi di rumah, disuruh kerja apa, kan nggak benar gitu namanya. Nah, justru kalau saudara kita susah datang ke tempat kita, tuh kita servis, dia nggak pernah makan enak, kita kasih makan enak. Ya, apapun boleh kita sediain buat dia. Tapi kalau ada saudara kaya atau teman kaya datang ke rumah, boleh nggak punya duit nih, lu punya duit nggak? Tanya gitu ke dia, lu makan apa? Ini duit lu gue beli ke warung, gitu. Dia orang kaya kok. Jadi kalau orang susah yang kita harus servis, jangan ngada-ngada. Kalau orang kaya aja, di servis minta ampun. Nah itu ditegur Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad itu dosanya cuma satu itu aja, dosa Nabi Muhammad itu. Bermuka masam kepada seorang buta. Orang buta nih bermuka masam kepada Nabi Muhammad itu ditegur oleh Tuhan. Muhammad, kenapa engkau bermuka masam kepada seorang buta? Padahal dia minta petunjuk kepadamu, ingin belajarlah tentang kebenaran. Sedangkan kafir Quraisy yang datang, orang-orang kaya-kaya Quraisy datang kepada kamu, mengajak kamu untuk kembali kepada ajaran nenek moyang yang menyembah berhala. Kamu sambut dengan meriahnya, kamu suguhi makan enak, kan gitu. Padahal dia mengajak kamu kepada kemungkaran. Ini seorang buta, miskin, kamu bermuka masam. Itu dosa Nabi Muhammad gimana? Coba ini. Bermuka masam kepada seorang buta. Melihat nggak orang buta itu dia muka masam? Enggak kan sakit hati orang buta itu kan dia nggak ngelihat Nabi Muhammad bermuka masam. Coba bayang, itu aja berdosa coba. Ditegur oleh Tuhan. Kita seenak aja maki-maki orang, lempar orang, bom bunuh diri segala macam. Apa itu? Katanya umat Rasulullah. Umat Rasulullah apaan? Pernah dengar nggak kamu sejarahnya Nabi Muhammad pernah motong tangan orang? Enggak. Coba cariin deh kitab mana, ayat mana, surat mana, kasih gak ya? Kalau ada. Semua hartanya ambil sama orang itu. Kalau ada pernah Nabi Muhammad itu menyakiti orang. Jangan enak aja bilang Nabi Muhammad suka perang lah, Nabi Muhammad suka seks lah. Dulu itu banyak laki-laki terbunuh. Jadi banyak janda-janda, banyak anak-anak perempuan yang terlunta-lunta kan. Setiap orang yang ditebus oleh Nabi Muhammad, diberdekakan orang, atau orang yang didekati oleh Nabi Muhammad dianggap bininya, istri Nabi Muhammad. Nah, itu kan. Padahal ada nggak pernah disentuh oleh Nabi Muhammad? Nah, orang yang udah ditebus oleh Nabi Muhammad dari perbudakannya, nggak ada yang berani mengganggu, dicukupi malah sama orang. Nah, dianggap bininya, dianggap istrinya. Kan aneh aja. Bini pertama aja janda 40 tahun kok. Udah hapus itu orang-orang dulu 40 tahun. Jadi jangan ini kita ngelihat gitu. Jangan sembarangan ngomong gitu kan. Malam Jumat sunnah Rasul katanya. Itu kan melecehkan Nabi itu. Sunnah sahabat kok sunnah Rasul. Jangan ini gitu kan. Itu terbalik-balik. Nah, cuma satu itu yang menemukan di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad berbuat salah itu. Bermuka masam kepada seorang buta. Nah, mampu nggak kita begitu?
Apalagi jangan berbuat yang lain-lain lagi. Bermuka masam aja orang buta nggak boleh. Orang buta nggak ngelihat. Iya. Nah, coba itu aja beli patokan lah. Nah kalau kamu mampu gitu udah ada makam kamu udah sama Nabi Muhammad. Nah, renungkan itu gitu kan untuk jadi pertauladan kita keseharian kita kalau mau mengikuti tarekat Muhammad Rasulullah. Nah paham nggak? Oh.